Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Devita Anggraini, Elia Dia Febrianti, Novita Rahman, dan Mesias Manit. Kami mengambil topik tentang kanker. Definisi kanker atau tumor ganas. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, sehingga dapat menyebabkan kematian. Kanker sering dikenal sebagai tumor, namun tidak semua tumor adalah kanker. Tumor adalah segala benjolan tidak normal atau abnormal. Tumor dibagi dalam 2 golongan, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kanker adalah istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Kanker dapat menimpa semua orang pada setiap bagian tubuh dan pada semua golongan umur. Selanjutnya etiologi. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor karsinogen, diantaranya zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Yang ketiga, faktor perilaku atau gaya hidup, diantaranya merokok, pola makan yang tidak sehat, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, yang kemudian patofisiologi kanker. Mekanisme terjadinya kanker ada 3 tahap perubahan. Yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Di tahap ini, perubahan bersifat irreversibel. Yang kedua, tahap promotor. Karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Yang ketiga, tahap perubahan menetap atau progresif. Terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskuler untuk nutrisi ke sel kanker. Gejala dan tanda. Yang pertama, waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Yang kedua, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Yang ketiga, suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh. Yang keempat, payudara atau di tempat lain ada benjolan atau tumor. Yang kelima, andeng-andeng atau tai lalat yang berubah sifatnya menjadi semakin besar dan gatal. Yang keenam, darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Yang ketujuh, adanya koreng atau borok yang tak mau sembuh-sembuh. Diagnosis kanker. Yang pertama, deteksi dini. Pendiagnosaan kanker dimulai ketika seseorang mulai mengalami gejala-gejala yang tidak wajar, yang merupakan peringatan tahap awal. Gejala kanker secara umum, yang pertama, nyeri. Yang kedua, pendarahan atau pengeluaran cairan yang tidak wajar. Yang ketiga, perubahan kebiasaan buang air besar. Yang keempat, penurunan berat badan dengan cepat akibat kurang lemak dan protein. Yang kelima, benjolan pada payudara. Yang keenam, gangguan pencernaan, misalnya sukar menelan yang terus-menerus. Yang ketujuh, tuli atau adanya suara-suara dalam telinga yang mengganggu. Yang kedelapan, luka yang tidak sembuh-sembuh. Yang kesembilan, perubahan tahi lalat atau kulit yang mencolok. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemindaian atau scanning. Misalnya pemindaian hati atau tulang. Kemudian yang kedua, pewarnaan terhadap jaringan, sehingga bila ada kanker jaringan patologis dapat diketahui. Yang ketiga, CT atau komputer tomografi. Yang keempat, MRI atau magnetic resonance imaging. Yang kelima, mediastinoskopi.
Yang keenam, biopsi sumsum tulang, yaitu pengambilan sampel jaringan tubuh. Yang ketujuh, endoskopi, gunanya untuk melihat kanker di bagian dalam tubuh manusia. Berikutnya yaitu stadium kanker. Stadium pertama dengan ukuran kurang dari 2 cm, nodus limfa tidak terkena oleh sel-sel kanker, lokasi hanya di satu tempat dan tidak menyebar ke area tubuh lainnya. Stadium kedua dengan ukuran tumor biasanya 2-5 cm, nodus limfa biasanya terkena, kanker masih di lokasinya belum menyebar. Stadium ketiga, tumor tampak membesar dengan jelas, umumnya lebih dari 5 cm. Nodus limfa tampak terkena sel-sel kanker. Perubahan antara stadium 2 dan 3 agak sulit tergantung pada tipe kanker. Stadium keempat, tumor menjadi beberapa ukuran. Nodus limfa terkena dan terjadi penyebaran ke organ lain. Harapan hidup sangat singkat, namun tergantung jenis kankernya, menurut Ningsih 2011. Berikutnya yaitu klasifikasi kanker. Jenis-jenis kanker. Yang pertama, karsinoma. Jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Misalnya, jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel melamin, payudara, rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Kedua, limfoma. Jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah. Misalnya, jaringan limfa, lakteal, limfa, berbagai kelenjar limfa, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfa dan limfa. Ketiga, leukemia. Kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Keempat, sarkoma, yaitu jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot dan di tulang. Kelima, glioma, yaitu kanker susunan saraf. Misalnya, sel-sel glia atau jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Keenam, karsinoma in situ, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan, atau nama lainnya luka yang belum menyebar. Berikutnya yaitu kanker menurut gejala organ yang diganggu. Pertama ada kanker otak, sakit kepala yang sangat pada pagi hari dan berkurang pada tengah hari, epilepsi lemah, mati rasa pada lengan dan kaki, kesulitan berjalan, mengantuk, perubahan tidak normal pada penglihatan, perubahan pada kepribadian, perubahan pada ingatan, dan sulit berbicara. Kedua yaitu kanker mulut. Terdapat sariawan pada mulut, lidah, dan gusi yang tidak kunjung sembuh. Ketiga, kanker tenggorokan. Batuk terus-menerus, suara serak atau parau. Keempat, kanker paru-paru. Batuk terus-menerus, dahak bercampur darah, rasa sakit di dada. Kelima, kanker payudara. Adanya benjolan penebalan kulit atau thickening, perubahan bentuk, gatal-gatal, kemerahan, rasa sakit yang tidak berhubungan dengan menyusui atau menstruasi. Kanker saluran pencernaan. Adanya darah dalam kotoran yang ditandai dengan warna merah terang atau hitam. Rasa tidak enak badan terus-menerus pada perut, benjolan pada perut, rasa sakit setelah makan, dan penurunan berat badan. Kanker rahim atau uterus. Pendarahan periode datang bulan, pengeluaran darah saat mens yang tidak seperti biasanya, dan rasa sakit yang luar biasa. Kanker indung telur atau ovarium. Pada fase lanjut berubah munculnya gejala. Kanker kolon. Pendarahan pada rektum, ada darah pada kotoran, perubahan buang air besar, atau diare yang terus-menerus, atau sulit buang air besar.
kanker kandung kemih atau ginjal. Ada darah pada air seni, rasa sakit atau perih pada saat buang air kecil, keseringan atau kesulitan buang air kecil, sakit pada kandung kemih. Kanker prostat, kencing tidak lancar, rasa sakit yang terus-menerus pada pinggang belakang, penis, dan paha atas. Kanker buah sakar atau testis, adanya benjolan pada buah sakar, ukuran penampungan pada buah sakar yang membesar dan menebal secara mendadak, sakit pada perut bagian bawah, dada membesar atau melebar. Limfoma, kelenjar getah bening membesar, kenyal seperti karet, gatal-gatal, berkeringat pada malam hari, di waktu tidur, demam atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Leukemia, pucat atau kelelahan kronis, penurunan berat badan, sering kena infeksi, mudah terluka, rasa sakit pada tulang dan persendian mimisan. Kanker kulit, benjolan pada kulit yang menyerupai kutil atau pengeras seperti tanduk, infeksi yang tidak sembuh-sembuh, bintik-bintik berubah warna dan ukuran, rasa sakit pada daerah tertentu, perubahan warna kulit berupa bercak-bercak. Komplikasinya, komplikasi yang sering terjadi pada pasien kanker adalah infeksi, yaitu pada pengidap kanker stadium lanjut. Infeksi terjadi akibat kekurangan protein dan zat gizi lainnya serta penekanannya sistem imun yang sering terjadi setelah pengobatan konvensional. Pengobatan kanker terdiri dari salah satu atau kombinasi dari beberapa prosedur berikut. Yang pertama, pembedahan atau operasi. Yang kedua, penyinaran atau radioterapi. Yang ketiga, pemakaian obat pembunuh kanker atau sitostatika dan kemoterapi. Yang keempat, peningkatan daya tahan tubuh atau imunoterapi. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengobatan dengan hormon. Meskipun penyebab kanker secara pasti belum diketahui, setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara hidup sehat dan menghindari penyebab kanker. Yang pertama, mengenai makanan. Mengurangi makanan berlemak yang berlebihan, lebih banyak makan makanan berserat, lebih banyak makan sayur-sayuran berwarna serta buah-buahan beberapa kali sehari, lebih banyak makanan segar, mengurangi makanan yang telah diawetkan atau disimpan terlalu lama, membatasi minuman beralkohol. Dan kedua, hindari dari penyakit akibat hubungan seksual. Yang ketiga, hindari kebiasaan merokok, bagi perokok berhenti merokok. Dan keempat, upayakan kehidupan seimbang dan hindari stres. Dan yang terakhir, periksakan kesehatan secara berkala dan teratur. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.